السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadiri majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, zaman ini zaman yang penuh dengan fitnah. Betapa banyaknya orang-orang yang berusaha untuk merusak agama Islam, merusak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga lihat saja bagaimana kelakuan kaum muslimin di zaman sekarang ini. Kelakuan mereka sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Apabila suatu kaum, suatu ummah, mereka sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka yakinlah bahwa tidak lama lagi mereka akan dikuasai oleh musuh mereka. Mereka akan dikuasai oleh syaitan, sehingga akhirnya nanti mereka akan meninggalkan agama ini. Dan apabila mereka telah meninggalkan agama ini, maka binasalah mereka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita dapatkan di kajian-kajian ini, itu amalkan dia. Kemudian sampaikan juga kepada orang lain. Kenapa demikian? Pertama, ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita. Agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan anak-anak kita dari kehancuran-kehancuran. Ya, lihat bagaimana hancurnya akhlak di zaman sekarang ini. Nas'alullah salam al-afiyah. Kalau semua kita diam, saya diam, bapak-bapak diam, ibu-ibu juga diam, maka yang menjadi korban pasti anak cucu kita nanti. Kalau kita saja di zaman kita ini, kita melihat fitnah yang seperti ini, kita melihat fitnah itu. Begitu dahsyatnya fitnah ini di zaman kita ini. Lalu bagaimana di zaman mereka nanti?
di zaman anak-anak kita, di zaman cucu-cucu kita, bagaimana besarnya fitnah ini. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, oleh karena itu rajin-rajinlah menuntut ilmu dan sabarlah di dalam menuntut ilmu, ya, agar kita tinggalkan dunia ini nanti akidah kita benar, ibadah kita benar, akhlak kita benar, dan kita sudah menyampaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap agama ini, yaitu kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Al-Quran membutuhkan sunnah lebih daripada kebutuhan as-sunnah terhadap Al-Quran, karena banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran kita tidak tahu bagaimana pelaksanaannya kalau tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya yang kita contohkan kemarin adalah perintah salat. Diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Namun bagaimana cara kita salat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Kita diperintahkan puasa. Bagaimana kita puasa ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Begitu juga kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Berapa dan bagaimana dan kapan kita mengeluarkan zakat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Demikian juga haji dan demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa semua imam-imam yang empat itu, Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka semua mengatakan idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Maka dengan demikian semua imam yang empat itu madhab mereka itu adalah hadis yang sahih. Jika itu bertentangan dengan hadis yang sahih, berarti itu bukan madhab mereka. Apa saja yang tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak termasuk madhab mereka, karena madhab mereka itu adalah hadis yang sahih. Ini yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang, ikhwani fiddin azakumullah. Pertanyaan yang ke-42. Fa idza qila laka ma hukmu man yaqulu bi tahrifil Qur'an? Apabila engkau ditanya, apa hukumnya orang-orang yang mengatakan Al-Quran telah dipalsukan, telah dirubah maknanya? Ya, seperti siapa? Seperti kelompok Ar-Rafidah, Syiah Rafidah. Mereka mengatakan bahwa Quran yang ada di tengah-tengah kita saat ini, ya, itu adalah bagian kecil dari Quran yang sempurna. Jadi seolah-olah ada bagian-bagian Al-Quran ini disembunyikan. Ada bagian-bagian Al-Quran ini yang dirubah maknanya, diselewengkan maknanya. Demikian keyakinan mereka. Nah, apa hukumnya orang-orang yang meyakini bahwa Quran ini adalah telah dipalsukan, telah dirubah maknanya, diselewengkan maknanya? Apa hukumnya orang yang berkeyakinan seperti itu? Maka kata Syekh, faqul man za'ama annahu qad usqita syai'un min al-Qur'an aw ghayyira amma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Katakanlah, barang siapa yang mengatakan bahwa ada sebagian dari Al-Quran ini telah dihilangkan. Jadi yang menghilangkan itu siapa? Para sahabat, kata mereka. Ya, yang merubah Al-Quran ini juga para sahabat. Demikian keyakinan mereka. Sehingga mereka mengkafirkan sebagian besar para sahabat, kecuali beberapa sahabat saja yang tidak kafir. Ya. Salah satu alasannya karena mereka telah merubah
Al-Quran ini. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah, keyakinan mereka bahwa apabila ada seseorang yang meyakini bahwa ada sebagian Al-Quran ini telah ditiadakan atau dirubah, ya, maka orang itu dia adalah orang kafir. Kalau keyakinannya seperti ini. Kenapa dia kafir? Ya. Li'annahu mukadzibun biqaulihi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Orang yang punya keyakinan seperti itu, yang meyakini bahwa Al-Quran telah dirubah, sebagian Al-Quran telah dihilangkan, maka orang yang keyakinannya seperti itu dia kafir. Kenapa? Karena dia mendustakan firman Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kalau Al-Quran ini dirubah, sebagian dari ayat-ayatnya disembunyikan, digugurkan, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya. Ya. Maka orang yang punya keyakinan seperti itu, maka dia kafir. Fahami ya ikhwah? Fahami ibu-ibu? Fahami ibu-ibu? Belum? Alhamdulillah. Jadi, orang yang meyakini bahwa sebagian dari Al-Quran telah dirubah, telah dipalsukan, telah digugurkan, maka orang itu adalah kafir karena dia telah mendustakan firman Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Ya, Allah yang menjaganya. Kalau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia akan dirubah. Tidak mungkin akan dihilangkan karena Allah menjaganya. Maka kalau ada yang dihilangkan, ada yang dirubah, ada yang dipalsukan, berarti Allah tidak menjaganya. Berarti dia menganggap Allah itu dia bohong. Orang yang meyakini seperti itu, maka dia kafir. Wal'iyadu billah. Ya. Wa qad haqqaqa Allahu wa'dahu bi an waffaqa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li hifdhil Qur'an bi jam'ihi wa kitabatihi wa hifdhihi fi sudurihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menepati janjinya. Di dalam ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ini janji dari Allah, ya, bahwa Allah akan menjaganya. Dan janji Allah ini sudah diwujudkan oleh Allah. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya? Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para sahabat untuk menghafal Al-Quran, menulisnya, dan alhamdulillah kita melihat anak-anak kita sekarang di sini, ya, mereka di tempat ini, mereka berusaha untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah besok atau lusa, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau 5 tahun, insya Allah ada di antara mereka ini yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz, insya Allah. Ya, agama-agama yang lain tidak ada seperti itu. Orang Yahudi punya kitab, tapi coba tanya anak-anak mereka, ya, apakah mereka menghafal isi kitab itu? Sekarang anak kita TK pun insya Allah hafal dia Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, mereka hafal insya Allah. Ya. Kemudian orang-orang yang tua juga mereka hafal. Ya, Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu, mereka hafal. Tapi coba tanya orang-orang Yahudi, orang Nasara, ya, yang membaca At-Taurat, yang membaca Injil, hanya pendeta-pendeta mereka saja. Kalau kita orang Islam, alhamdulillah, anak paling kecil sampai orang yang paling tua, semua kita membaca Al-Quran. Ya, bahkan kita setiap hari membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya. Jadi ikhwani fiddin a'azakumullah, ini kemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya.
Bahkan banyak sekali orang-orang yang telah menghafalkan Al-Quran di luar kepala mereka. Mereka tidak ada yang seperti itu. Kemudian, وَتَلَقَّاهُ التَّابِعُونَ عَنْهُمْ. Para tabi'in menerima Al-Quran ini dari para sahabat. وَعَنْهُمْ أَتْبَعُهُمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا بِالْأَسَانِيدِ الْمُتَّصِلَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ya. Kemudian dari tabi'in, tabi'ut tabi'in menerimanya sampai hari ini. Ya. Yang kita baca Al-Quran, yang kita baca, yang dibaca oleh ibu-ibu, yang dibaca oleh orang tua, yang dibaca oleh anak-anak ini, semua ini adalah seperti yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, tidak ada perubahannya sama sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca sekarang itu sama seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Ya, yang kita baca sekarang itu sama seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Yang kita baca sekarang ini sama seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Tidak ada perubahannya sama sekali. Tapi coba lihat orang-orang Nasara. Orang Nasara di Indonesia lain bacaannya dengan orang-orang Nasara yang ada di Afrika. Yang di Afrika dengan orang yang ada di Amerika lain. Tapi kita alhamdulillah, Al-Fatihah yang dibaca oleh orang Sembalun sama seperti Al-Fatihah yang dibaca oleh orang-orang di Mekah. Ya, Fatihahnya orang di Mekah sama seperti Fatihahnya orang-orang yang ada di Afrika. Ya, Fatihahnya orang-orang di Afrika sama seperti Fatihahnya orang yang di Cina, sama persis. Tidak ada perubahan-perubahan, tidak ada perbedaannya. Ini kehebatan agama kita ayyuhal ikhwah. Demikian kehebatan Al-Quran. Makanya mu'jizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia adalah Al-Quran. Semua para nabi dan para rasul begitu mereka meninggal dunia, hilang mu'jizah mereka. Sudah tidak ada lagi mu'jizahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dia meninggal dunia, mu'jizahnya masih ada. Dibaca oleh orang Sasak, orang Arab, orang Cina, orang Jepang, semua membaca mu'jizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Al-Quran. Ya, bahkan bukan hanya sekedar dibaca, dihafal juga. Ya. Mereka bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab, tapi kita membacanya dengan bahasa Arab. Ya, yang di Cina bukan orang Arab, tapi mereka membacanya dengan bahasa Arab. Subhanallah, ini mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu saat nanti Al-Qur'an ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu malam semua Al-Qur'an ini akan diangkat sehingga tidak ada di dunia ini satu ayat pun tidak ada. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yusra an kitabillahi fi lailah." Ya. Al-Qur'an ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam. Hatta la yabqa minhu fil ardi ayah, sehingga tidak ada satu ayat pun di muka bumi ini nanti. Ya. Namun sekarang alhamdulillah masih banyak yang menghafal Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah al-imanu bir rusul. Beriman kepada para rasul. Yang tadi itu masih berkaitan dengan al-imanu bil kutub. Sekarang kita memasuki al-imanu bir rusul. Beriman kepada para rasul. Pertanyaan yang ke-43. Fa idza qila laka kaifa nuhaqqiqul imana bir rusuli ijmalan. Apabila dikatakan kepadamu bagaimana cara kita beriman kepada para rasul? Ya, bagaimana caranya? Maka faqul bit tasdiqil jazim, dengan mempercayai dari dalam hati. Al jazim itu yang tidak ada keraguannya sama sekali. Jika ada keraguannya, maka itu tidak termasuk tasdiq.
Ya. Yang namanya tasdik mempercayai dari dalam hati. Apa yang kita percayai? Yang kita percayai itu adalah bi anna Allah astafa min khalqihi rusula. Yang kita percayai itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari hamba-hambanya para rasul. Jadi, para rasul ini adalah manusia biasa. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Karena orang dulu, keyakinan mereka itu bahwa rasul itu harus dari kalangan para malaikat, bukan dari manusia. Ya, malaikat rasul itu. Namun, yang sebenarnya adalah rasul-rasul itu adalah makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka dipilih? Yad'una ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Mereka dipilih untuk ditugaskan untuk mengajak manusia-manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ini tugasnya para nabi dan para rasul. Maka oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan para tulab, ya, apabila kita berdakwah menyampaikan apa yang kita dapatkan di kajian ini dan kajian-kajian yang lainnya, maka sesungguhnya kita melakukan sesuatu yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Ya. Jadi Allah memilih mereka dan Allah memilihkan untuk mereka tugas yang sangat mulia. Maka tugasnya para rasul ini adalah tugas paling mulia. Diam. Jangan bicara ya. Maka apabila kita melakukan apa yang dilakukan oleh para rasul, maka itu berarti kita melakukan sesuatu yang sangat mulia. Bapak-bapak wajib berdakwah, ibu-ibu juga wajib berdakwah. Dan jangan dikira berdakwah itu enak. Berdakwah itu berat. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu semua hafal. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam keadaan rugi. Semua manusia rugi. Yang tidak rugi itu siapa? Illa alladhina amanu, yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan melakukan amal-amal saleh. Apa amal-amal saleh itu? Amal saleh adalah amalan-amalan yang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini namanya amal saleh. Kalau tidak ada contohnya, tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan amal saleh, ini amal salah. Ya. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah itu wa tawasaw bil haqq. Saling mengajak kepada yang hak. Hak yang paling hak adalah tauhid. Hak yang paling hak adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan dari hak itu adalah batil. Batil yang paling batil adalah syirik. Batil yang paling batil adalah bid'ah. Ya. Jadi, watawasaw bil haq, mereka mengajak kepada yang hak. Setelah itu apa? Watawasaw bis sabr, saling berpesan kepada kesabaran, untuk sabar. Kenapa? Kenapa ayat ini, surah ini diakhiri dengan watawasaw bis sabr? Karena mengajak orang kepada yang hak itu berat. Harus sabar. Ya, Nabi diejek, diolok, bahkan diusir dari kota Mekah. Kita alhamdulillah tidak ada yang mengusir kita. Ya, kita ngaji di tempat yang bagus, di suasana yang bagus. Ya, tidak ada yang mengusir kita alhamdulillah.
Nabi diusir, dicaci maki, diolok, dikatakan kadzab dan yang lain-lainnya. Ya, jadi membutuhkan kesabaran. Bapak-bapak menyampaikan kepada istri harus sabar. Ya, karena biasanya kalau kita sampaikan kepada istri pasti istri membantah. Ya, kalau kita katakan, Bu, duduk sebentar, dengarkan dulu saya akan sampaikan satu ayat. Aduh, kita masak dulu. Ah, iya sudah. Masak dulu. Ayo Bu, sudah selesai masak, sekarang duduk, saya sampaikan satu hadis. Tunggu dulu, kita mau ngopi dulu. Enggak jadi akhirnya. Sudah selesai ngopi, lah ngantuk kita ini. Besok sudah ayo. Ya, ini butuh kesabaran. Begitu juga ibu-ibu. Ya, berdakwah kepada suami. Sebentar Bu, saya mandi dulu. Sudah mandi, harus saya nyampah dulu. Ini sudah telat ini, besok sudah ya. La ilaha illallah. Lihat bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Qama minal laili, dia bangun di tengah malam, fasalla, kemudian dia salat, wa ayqadha imra'atah, lalu dia bangunkan istrinya. Fa in abat, apabila istrinya malas bangun, nadha fi wajhil ma, dipercikkan air di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita. Lihat, yang mendoakannya siapa? Rasulullah SAW mendoakan suami agar mendapatkan rahmah dari Allah, dan istri juga didoakan rahmah oleh Rasulullah SAW. Istri yang bagaimana? Qamat minal lail, fasallat, wa ayqadhat ba'laha. Lalu dia bangunkan suaminya. Dia bangun di tengah malam, kemudian dia salat, kemudian dia membangunkan suaminya. Ibu-ibu kira-kira begitu ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa ibu-ibu. Bapak-bapak begitu juga? Enggak, ini rumah Allah, enggak boleh bohong bapak. Enggak boleh bohong, ini rumah Allah ini. Nah, dibantah sama ibu-ibu. Alhamdulillah ibu-ibu yang membantah, bukan saya yang membantah. Kemudian jadi Rasul itu manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Kemudian mereka ditugaskan untuk mengajak manusia-manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian wa annahum sadiquna musaddaqun. Para nabi dan rasul ini, mereka itu adalah orang-orang yang benar, yang jujur, yang tidak berbohong. Kalau mereka berbohong, siapa yang akan percaya kepada mereka? Makanya sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah bohong. Ya, dan orang yang bohong diancam oleh Rasulullah SAW dengan ancaman yang sangat mengerikan. Apa kata Rasulullah SAW? Iyyakum wal kadhib. Jangan sekali-kali kamu berbohong. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena berbohong itu membawa kepada kejelekan. Kejelekan membawa kepada neraka. Jadi orang kalau sudah terbiasa berbohong dalam hal yang kecil, maka besok dia akan berbohong dalam hal yang besar. Kalau dia sudah bercanda, suka bermain-main dengan berbohong, maka serius pun nanti dia akan berbohong. Ya, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan itu membawa kita ke neraka. Nah, kita orang Sasak ini mempunyai sifat yang sangat jelek. Anak-anak kita sering kita takuti dia, kita bohong. Diam nak, ada selak. Padahal enggak ada selak, enggak ada apa-apa. Ya, kalau anaknya nangis, orang Sembalun selak juga katanya. Hah? Tahu orang Sembalun selak? Hah? Tahu ya? Nah, sama selak. Ya, diam nak, nanti datang selaknya katanya. La ilaha illallah. Jadi dari kecil dia dibohongi. Jadi jangan salahkan anak-anak ini kalau dia suka berbohong. Kenapa? Karena ibu bapaknya suka membohonginya kalau dia
dari kecil. Ya. Kadang-kadang ada seorang ibu atau seorang ayah, ketika ada orang nelpon, dia tidak mengharapkan orang ini nelpon. Nak, kasih tahu dia bapak tidur. Padahal dia enggak tidur, dia duduk ngopi. Kasih tahu bapak tidur, nak. La ilaha illallah. Disuruh anaknya untuk berbohong. Padahal berbohong ini merupakan sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan setelah itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadhib. Dan orang itu terus-menerus berbohong, tidak mau berhenti berbohong. La ilaha illallah. Kalau seseorang sudah mendarah daging bohong itu, kalau dia tidak bohong, tidak enak dia tidak bohong. Kalau dia sudah mendarah daging bohongnya itu, sudah terbiasa lidahnya untuk berbohong, ketika tidak berbohong tidak enak dia. Ya. Sama seperti orang yang habis makan sudah biasanya ngopi, kalau enggak ngopi seperti dipukul sama orang sekampung rasanya. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, ini bahayanya kalau orang yang sudah terbiasa berbohong. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharral kadzib. Terus-menerus dia berbohong, tidak mau berhenti berbohong. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga tercatat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzdzab. Apa arti kadzdzab itu? Pendusta, pembohong. Na'udzubillah, bagaimana malunya? Ya fulan, si fulan, ama fulan, dia kadzdzab. Na'udzubillah, bagaimana malunya kita dikatakan kadzdzab seperti itu. Ya. Jadi, para nabi dan para rasul ini, mereka itu adalah orang-orang yang shadiqun, orang yang jujur, orang yang benar dalam apa yang mereka sampaikan. Karena semua yang mereka sampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Musaddaqun, dibenarkan. Mereka ucapannya benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muayyaduna min rabbihim bil ayat. Para nabi dan rasul ini didukung oleh Allah di dalam dakwahnya. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah. Dengan apa mereka dibantu? Dengan mukjizah. Setiap nabi dan setiap rasul, mukjizahnya itu disesuaikan dengan kondisi umatnya. Ya. Isa alaihissalam, mukjizahnya dia bisa menyembuhkan orang yang buta dari perut ibunya. Ini tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran. Dia bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit albino dari perut ibunya. Tahu penyakit albino? Yang putih itu. Belang dia. Bukan panu. Ya. Dia putih. Bodak. Iya. Nah, ini tidak bisa disembuhkan oleh kedokteran. Namun Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena di zaman Isa alaihissalam orang-orang itu mencintai ilmu kedokteran. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, apa mukjizahnya Nabi Allah Musa alaihissalam? Tongkatnya dilempar bisa menjadi apa? Bisa menjadi ular. Ular sungguh-sungguhan, bukan ular main-mainan. Kemudian dia masukkan tangannya ke bajunya, kemudian dikeluarkan tangannya menyala. Ya. Kenapa mukjizahnya seperti itu? Karena orang-orang di zaman Nabi Allah Musa suka ilmu sihir. Ya. Makanya Musa alaihissalam adu sihir dengan tukang sihir itu. Nabi Muhammad, apa mukjizahnya? Al-Quran. Kenapa Al-Quran mukjizahnya? Karena orang-orang Arab itu mereka adalah orang-orang yang ahli fasahah dan balaghah. Orang yang fasih di dalam bahasa Arab. Ya, ditantang mereka. Muhammad itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya. Tapi dia bisa mendatangkan Al-Quran seperti ini. Kalau Muhammad itu, kalau Quran ini buatan Muhammad, silahkan kalian buat seperti Al-Quran ini. Kalau kalian mengatakan Al-Quran ini buatan Muhammad, silahkan kalian juga buat Quran seperti Quran yang Muhammad. Ya.
Dan silahkan kalian saling bantu-membantu, jin dan manusia saling tolong-menolong. Ya. Supaya kalian bisa membuat seperti yang dibuat oleh Muhammad. Bisa mereka? Bisa apa enggak? Tidak bisa. Diturunkan lagi tantangannya. Ya sudah, kalau kalian tidak bisa membuat seperti yang dibuat oleh Muhammad, bikin kalau gitu 10 surah saja. Bisa mereka membuat 10 surah? Tidak bisa. Padahal itu jin dan manusia bersatu. Disuruh bersatu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Meskipun mereka saling tolong-menolong. 10 surah enggak bisa. Diturunkan lagi 1 surah kalau gitu. Enggak bisa juga mereka. 1 surah enggak bisa. Ya, jadi dulu ada seseorang namanya Musailamatul Kadzab. Pernah dengar tentang Musailamatul Kadzab? Ibu-ibu pernah dengar tentang Musailamatul Kadzab? Pernah? Alhamdulillah. Jelas Musailamatul Kadzab itu bukan dari sembalun dia. Alhamdulillah. Nah, Musailamatul Kadzab ini mengatakan, saya juga punya Quran. Muhammad didatangi oleh wahyu, saya juga didatangi oleh wahyu. Muhammad di dalam Qur'annya punya dia surah namanya suratul fil. Apa fil itu? Gajah. Punya dia surah gajah. Saya juga punya surah namanya suratul dhifda. Surah kodok katanya. Ya, kalau gitu coba bacakan kami surah kodokmu ini. Ya, dia mengatakan dhifda ya dhifda niqqi ma taniqqi lal ma'a tukaddirin wala syaraba tamna'in, dan seterusnya. Orang Arab ketawa dia, haha, ini bukan dia. Tidak seperti ini Qur'annya Muhammad. Semua orang ketawa. Dia tahu bahwa ini adalah apa? Main-mainan ini. Nah, jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi dia mukjizah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizahnya ini mukjizah yang abadi, yaitu Al-Qur'an ini. Mukjizahnya yang paling besar, mukjizahnya yang tetap ada, ya, itu Al-Qur'an ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizahnya sangat banyak. Ya, sampai para ulama mengatakan mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai 2000-an. Mukjizahnya Rasulullah. Ya, mukjizahnya besar juga, terbelahnya bulan. Ya, orang Arab, orang Mekah mengatakan, wahai Muhammad, Musa punya mukjizah, Isa punya mukjizah. Engkau mana mukjizahmu? Kalau engkau benar-benar nabi, silahkan belahkan kami bulan ini. Ya. Kira-kira kalau dukun Mbah Gufron bisa dia belah bulan ini? Ya. Nah, silahkan ya Muhammad, kalau engkau benar-benar nabi utusan Allah, belahkan kepada kami bulan ini. Lalu dibelahlah bulan itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah membelah bulan itu. Sehingga terbelah menjadi 2 dan kelihatan di tengah-tengahnya Gunung Hira. Faham ya ikhwah? Faham? Ya, bulannya terbelah menjadi 2, kemudian di tengah-tengahnya sampai kelihatan Gunung Hira. Hira itu tempat apa itu? Kan ada 2 gua, ada gua Thawr, ada gua Hira. Gua Hira itu tempat apa itu? Rasulullah dengar apa di sana? Dia kenapa di gua Hira Rasulullah? Pakai bahasa Indonesia biar difaham sama yang lainnya. Dia kenapa di Gua Hira? Jadi di Gua Hira Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima apa? Wahyu. Kalau Gua Thawr, Nabi sallallahu ngapain di sana? Sembunyi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta kepada Allah dibelahkan bulan, terbelahlah bulan ini sampai muncul di tengahnya Gunung Hira. Lalu percaya mereka? Percaya orang Mekah? Tidak. Aduh, Muhammad ini diseher mata kita ini sama Muhammad, sehingga kelihatan terbelah rupanya. Lalu ada di antara mereka yang mengatakan, kalau kita diseher oleh Muhammad, tidak mungkin dia akan menyeher orang-orang yang sedang berada di jalan-jalan itu. Karena di jalan maksudnya orang-orang yang pedagang, yang lalu lalang di jalanan ini. Kalau gitu kita tanya orang-orang yang berjalan-jalan ini. Ditanyalah mereka, apakah kalian melihat bulan itu terbelah? Iya.
Semua mengatakan kami melihat bulan itu terbelah. Namun mereka tidak mau beriman. Jadi mukjizahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat-sangat banyak. Ya, batu bisa kerikil-kerikil, bisa bertasbih, bisa didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di Mekah itu ada sebuah batu, setiap aku lewat dia mengatakan assalamualaikum. Batu itu. Jadi kalau besok ada kiai atau tuan guru atau habib mengatakan setiap saya lewat batu itu mengatakan assalamualaikum, dia bohong itu. Karena ini mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizahnya para nabi dan para rasul. Sekarang sudah tidak ada nabi, tidak ada rasul. Jelas ayo ikhwah? Ya, karena ada nabi, ada habib ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang naik ke langit. Dia terbang kayak Superman sampai gentengnya habis berguguran. Demikian dia bohong-bohongi orang. Na'udzubillah. Kembali, jadi para nabi dan para rasul ini muayyadun. Mereka mendapatkan dukungan, bantuan ketika berdakwah. Muayyaduna min rabbihim bil ayat. Dengan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa ketika mereka menggali khandak, parit. Itu musim dingin. Kalau musim dingin kita cepat kenyang, cepat haus apa cepat lapar? Cepat lapar. Di musim dingin mereka menggali khandak, menggali parit itu. Dan para sahabat ada yang taruh batu di sini karena laparnya sampai diikat batu supaya jangan bungkuk. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ikat, taruh batu di sini, kemudian diikat supaya jangan bungkuk. Semuanya kelaparan, tidak ada makanan. Ada seorang sahabat, dia lihat batunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu langsung dia pulang ke rumahnya, dia tanya istrinya, "Ada enggak makanan? Saya melihat Rasulullah itu kelaparan." "Oh iya, ini ada anak kambing dan ada beberapa sejumlah gandum." "Oh ya, gandum ini apa namanya? Giling, kemudian bikin roti. Nanti saya sembelih kambing ini." Betul disembelih kambing ini. Lalu istrinya mengatakan, "Silahkan undang Rasulullah dan beberapa orang. Jangan banyak-banyak karena makanan ini sangat terbatas." Orang ini datang kepada Rasulullah SAW, dibisiki, "Ya Rasulullah, di rumah saya ada makanan. Silahkan antum datang dengan beberapa orang." Kata Rasulullah SAW, berbisik karena takut, karena makanan terbatas. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW justru mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, kita semua diundang makan." Kan kaget yang punya rumah, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Engkau saja dan beberapa orang. Semuanya kita ayo." La ilaha illallah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Silahkan suruh istrimu tutup dia panci kambing itu dan roti itu sampai saya datang, jangan dibuka ya." Ya. Langsung, "Wahai fulanah, ini kita mendapatkan kesulitan yang besar." "Apa itu?" "Rasulullah semua diundang." Astagfirullahaladzim. Semua diundang. Ya, dan kata Rasulullah SAW, "Tutup pancimu dan tutup rotimu sampai dia datang." Datang Rasulullah SAW dan semua sahabat-sahabat ini. Silakan 10 orang dulu masuk. Masuk 10 orang, makan roti, makan kambing, kenyang, keluar. 10 lagi masuk, terus begitu sampai semuanya habis makan dan kenyang, dan roti itu tidak berubah-ubah, tidak berkurang, dan kambing itu tidak berkurang. Ada yang begini di zaman sekarang ini. Kalau ada kiai, ustaz, tuan guru, habib atau Mbah Gufran bilang begitu, bohong itu. Ini khusus mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mukjizahnya sangat-sangat banyak. Ya, mukjizahnya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya juga itu adalah mukjizah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
jarak umurnya dengan Aisyah lebih 40 tahun. Namun meskipun demikian, Nabi SAW balap-balapan, kejar-kejaran dia sama Aisyah istrinya yang muda itu. Bapak-bapak, wah kita dengar. Ya, coba ke sekalian balap-balapan di gunung ini ke. Nah. Baik. Jadi wa annahum ballagu jami'a ma arsalahumullahu bihi. Dan kita harus mengimani, meyakini bahwa para nabi dan para rasul mereka telah menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Tidak ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Bahkan sahabat mengatakan, tidak ada burung yang terbang di udara melainkan Nabi SAW telah menceritakan kami tentang burung itu. Tentang burung diceritakan oleh Rasulullah SAW. Masa tentang sholat, tentang ibadah tidak diceritakan? Jadi tidak ada sesuatu yang tidak disampaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak disampaikan, berarti Nabi itu tidak jujur, berkhianat dia. Apakah mungkin Nabi SAW akan berkhianat? Tidak mungkin. Ya, makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadha." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam agama kami ini, ma laisa minhu, yang tidak termasuk bagian dari agama itu, fahuwa raddun, maka yang diadakan itu tertolak. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru di dalam agama, setiap muhdatsah, setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu adalah di neraka. Ini hadis ancaman. Jadi para nabi dan para rasul mereka telah menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, tidak ada sesuatu yang belum disampaikan. Semua sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, luar biasa sempurnanya agama kita ini ya ikhwan. Ya, mau masuk kamar mandi ada doanya, keluar juga ada doanya, mau makan ada doanya, sebelum makan, sesudah makan ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mimpi di tengah malam ada doanya, semua ada doanya. Kenapa demikian? Agar seorang muslim senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Karena kalau dia putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dikuasailah dia oleh syaitan, dikuasailah dia oleh hawa nafsunya. Ini para tulab penting sekali bagi antum semua ini. Ya, senantiasalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibarat orang yang berzikir itu ibarat orang yang dikejar oleh syaitan. Ya, talabahul aduwwu sira'an, dikejar oleh musuhnya dengan cepat, ingin membunuhnya, maka dia masuk ke benteng yang kokoh. Karena dia sudah masuk ke benteng yang kokoh, maka tidak bisa lagi dikejar oleh musuhnya. Nah, manusia itu tidaklah dia dibentengi atau terbentengi dengan benteng yang kokoh kecuali ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikirnya itu menjadi apa? Menjadi benteng yang kokoh. Jadi semua yang disampaikan, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan kepada kita. Wa annal kufra biwahidin minhum kufrun bijami'ihim. Kufur, mengingkari satu nabi saja, maka itu berarti mengingkari semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Ya, kita tidak percaya kepada satu nabi saja. Ya, maka itu berarti kita tidak percaya kepada semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Ya. Semua nabi dan rasul ini utusan Allah. Ya. Maka kalau kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW, harus kita percaya kepada semua nabi.
tidak boleh mengingkari salah satu di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang Yahudi percaya kepada nabi-nabi, namun dia tidak percaya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang Nasara percaya kepada para nabi dan para rasul, namun mereka tidak percaya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya mereka itu adalah orang-orang apa? Kafir, karena tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelasin ayo ikhwah. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi, mengingkari, tidak percaya kepada satu saja daripada nabi dan rasul, itu berarti dia tidak percaya dan mengingkari semua rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad dalil. Apa dalilnya? Apa dalil bahwa mengingkari satu nabi berarti kita mengingkari semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih." Rasul telah beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Syariat-syariat yang Allah turunkan kepada mereka, mereka semua beriman. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang beriman. Ya, orang-orang yang beriman juga beriman, mempercayai apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Kullun amana billah, semua mereka itu, para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin minhum, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan antara rasul-rasul, antara utusan-utusan Allah. Ya, kami umat Muhammad, kami juga mengimani Isa alaihissalam bahwa dia adalah utusan Allah. Kami juga mengimani, meyakini bahwa Musa adalah Rasulullah. Kami juga mengimani bahwa Daud, Sulaiman adalah Rasulullah. Nuh, Ibrahim adalah Rasulullah. Kami mengimani kepada mereka semua. Tidak seperti orang-orang Yahudi, tidak seperti orang-orang Nasara yang tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana cara membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya? Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami mengimani sebagian dan kufur kepada sebagian. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, manusia-manusia terhadap para nabi dan rasul ini ada 3 bagian. Yang pertama, yang mereka mengimani semua nabi dan rasul. Yaitu siapa ini? Ya, yang mengimani semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Siapa ini? Orang-orang beriman, orang-orang muslim. Yang kedua, yang tidak mengimani para nabi dan rasul sama sekali. Ini siapa ini? Orang kafir. Yang ketiga, yang mengimani sebagian, kufur kepada sebagian. Ya, ahlul kitab. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama, mereka beriman sepenuhnya kepada utusan-utusan Allah. Semua utusan Allah, semua pada nabi dan rasul mereka imani. Dan yang kedua, tidak mau beriman kepada para nabi dan para rasul. Ya, seperti orang Hindu, orang Buddha dan yang lain-lain. Ada yang beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Ya. Kalau kufur kepada sebagian, beriman kepada sebagian, berarti dia kufur kepada semuanya. Karena semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihissalam, siapa yang mengutusnya? Allah. Ibrahim, Allah yang mengutusnya.
Kemudian Musa, Isa diutus oleh Allah. Sulaiman, Daud, Yaqub, Yusuf diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka itu adalah utusan Allah. Ya, berarti mengingkari satu berarti telah mengingkari semuanya itu. Ya. Tidak percaya kepada satu berarti tidak percaya kepada semuanya. Jelas ini ya ikhwah? Jelas insyaallah? Jelas ibu-ibu? Baik. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka mengatakan ini jalan yang apa? Yang tepat. Kata mereka, tidak beriman 100% juga tidak kufur 100%. Tengah-tengah kita. Ini jalan yang apa? Yang bagus ini. Tidak ke sini, tidak ke sini. Kita berada di tengah-tengah. Kata mereka, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menjelaskan ulaika humul kafirun haqqa. Mereka itu adalah orang yang benar-benar kafir. Ya. Kenapa? Karena kufur kepada sebagian, beriman kepada sebagian. Allah yang menyatakan mereka itu adalah orang kafir yang sebenar-benarnya, tapi justru mereka mengatakan ini jalan tengah ini. Tidak 100% kita imani, juga tidak 100% kita ingkari, tengah-tengah. Subhanallah. Lihat agama Allah mau diakal-akali ya ikhwan. Ya. Dan ini terjadi sekarang. Banyak orang yang tidak mau sholat, sudah tamat sholat saya. Subhanallah, Nabi enggak pernah tamat sholatnya, dia tamat sholatnya. Ada satu sudah tamat puasa saya. Ya. Dan ikhwani fillah azakumullah, ada di beberapa tempat lucunya luar biasa. Puasa bisa disodok, dititip. Ya, disodok bahasa sini. Ya, disodok, dititip. Jadi kalau dia haus di bulan Ramadan, dia datang ke pohon kayu atau apa saja. Wahai pohon kayu, saya sodok dulu puasa saya. Pergi dia masuk ke warung, kemudian dia makan. Setelah dia kenyang, mana puasa saya? Puasa lagi dia. Kan ini, na'udzubillah, ini Tom and Jerry ini ayo ikhwan. Main-mainan ini agama dibuat. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Dan yang satu mengatakan tamat sudah sholatnya. Nabi SAW perang saja dia sholat berjamaah, dia mengatakan sudah tamat sholatnya. Berarti dia lebih hebat dari Nabi SAW. Nabi belum tamat, dia sudah tamat. Kan lebih pintar, lebih hebat dari Nabi artinya itu. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itu adalah orang kafir yang sebenar-benarnya kafir. Yang seperti itu, yang ingin mengambil jalan tengah-tengah tadi. Kemudian Allah menjelaskan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami telah siapkan bagi orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi ikhwani fid din azakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim, orang mukmin wajib mengimani semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membeda-bedakan antara nabi dan rasul. Jangan mengatakan, wah saya beriman kepada Nabi Muhammad, saya tidak mau beriman kepada Isa, tidak mau beriman kepada Musa. Tidak boleh demikian. Orang yang demikian keyakinannya, maka dia kafir. Atau dia mengatakan, saya ini beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100% saya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saya tidak mau beriman kepada Nuh alaihi salam. Saya tidak beriman kepada Sulaiman alaihi salam. Ini juga orang kafir. Ya, kita mengimani bahwa semua nabi dan rasul adalah utusan Allah. Kita juga mengimani semua rasul, semua nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membedakan satu di antara yang lainnya. Ya. Dan kita juga meyakini bahwa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah syariat yang paling benar. Semua nabi begitu meninggal dunia, mukjizahnya sudah tidak ada lagi. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia punya mukjizah yang abadi yang tetap ada, yaitu apa? Al-Qur'an. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu kalau membaca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin,
berarti kita membaca mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mantap lagi kalau kita setiap hari membacanya, kemudian kita membaca terjemahannya. Ini luar biasa. Kalau kita lebih mantap lagi membacanya, membaca terjemahannya, kemudian membaca juga tafsirannya. Ini lebih bagus lagi. Ya, dan Al-Qur'an ini setiap huruf kita mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Alif, lam, mim. Berapa huruf itu? 3, berarti berapa dapatnya? 30. Kalau satu juz berapa dapatnya? Ya, kalau dia baca setiap hari satu juz, masa berat satu juz itu? Satu juz paling kita bacanya 40 menit atau 45 menit. Ya, berapa pahala kita kantongi itu dalam jangka 40 menit atau 45 menit? Berapa pahala kita kantongi? Tapi coba kita baca WhatsApp dan Facebook berapa jam? Atau nonton YouTube berapa jam itu? Enggak lelah-lelah. Tapi kalau baca Al-Quran, baru saja satu lembar sudah semangkok keluar air matanya. Bukan nangis, ngantuk. Ya, ngantuk sampai semangkok keluar air matanya. Tapi coba baca WhatsApp, baca Facebook, Masya Allah sampai larut malam tetap dia kuat. Kenapa kira-kira begitu ini? Penyakit ini. Ya, kenapa begitu? Karena hati kita ini banyak sekali diselimuti oleh syaitan, hawa nafsu dan maksiat-maksiat ini menyelimuti hati kita sehingga membaca Al-Quran berat. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum lancar baca Quran namun dia tidak mau belajar. Ini lebih parah lagi. Nas'alullah salam al-afiyah. Yang lebih parah lagi, yang belum bisa baca Quran. La ilaha illallah. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu kelasnya yang mana ini? Ya. Nah, silahkan yang belum lancar belajar. Yang tidak bisa baca Quran belajar. Kalau sampai kita meninggal dunia masih saja kita belum bisa membaca, ada alasannya nanti di depan Allah. Ya Allah, sudah saya belajar namun saya bodoh, enggak bisa-bisa. Ada alasannya, tapi kalau enggak belajar, apa alasannya? Oh ya Allah, saya setiap hari kebangkat. Enggak diterima itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, laqad a'dzarallahu ila mri'in akharahu ila 60 sanah. Allah tidak menerima alasan seseorang yang telah diberikan umur 60 tahun. Apapun alasan Anda jemaah, dia negin nerimanya si Allah. Di nara guru ngaji itu nolak desa anta, tono lek desa silene nara guru ngaji kan dia ketuk. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu yakin enggak bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu akan ditanya nanti oleh Allah? Yakin kira-kira atau tidak ini? Nah, kalau yakin mau ditanya, maka persiapkanlah jawabannya sebelum ditanya. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.